Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita hari ini di pertemuan kelima mata kuliah pembelajaran IPA berbasis STEM masih melanjutkan untuk yang minggu lalu, ya. Jadi hari ini silakan bagi kelompok yang belum presentasi tentang topik yang akan digunakan dalam pembuatan perangkat pembelajaran IPA berbasis STEM, maka silakan hari ini bisa mempresentasikan. Kemarin masih berapa kelompok kemarin? 4. Oh iya, kemarin Nita masih sedikit ya, masih 3 kelompok. Silakan yang belum. Kemarin catatan saya mana ya? Silakan yang mau mempresentasikan. Kemarin ini sudah ya, Bu. Silakan kelompoknya siapa? Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini atau penentuan topiknya. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan bisa share screen. Ya, bisa dikomentari ya, teman-teman. Kelompok berapa ini? Ya, papanya enggak. Kelompok 5, Bu. Sebentar, Wapit yang share screen. Oke, Wafid yang share screen. Saya pause. Energi alternatif sama energi alternatif. Jadi kayak pembuatan itu loh, Bu. Apa panel surya nanti dihubungkan ke lampu gitu, Bu. KD-nya apa? Itu apa energi alternatif, Bu? KD berapa? Kalau pengen Nah, itu nanti itu dipresentasikan lagi aja. Seperti Nita. Ya, sebentar aja sih KD-nya apa. Minggu depan, Bu ya. Oh, minggu depan aja ya. Iya. Ya, oke. Soalnya ini Fitri sama masih itu observasi, Bu. Ya, oke. Berarti saya catat energi alternatif dulu ya. Iya, Bu. Minggu depan kita. Terima kasih. Oke. Berarti hari ini masih hari ini kelompok 5, 6, 7, dan 8. Tapi yang kelompok 6 kok nggak ada itu ya. Aziza, ada Aziza kan? Bentar ya, saya ngangkat telepon dulu. Pelajarannya di terakhir di laporan akhir itu. Nah, paling enggak di situ nanti ada pembelajaran IPA berbasis STEM-nya, modelnya. Mau menggunakan PBL boleh, mau menggunakan PJBL boleh. Yang penting di situ ada kalian harus menghubung-hubungkan misalkan anak-anak misalkan di SD ya, terus apa ada perubahan energi, materi perubahan energi atau sumber energi alternatif, anak-anak disuruh membuat kincir angin atau apa gitu boleh. Nah, itu di perangkat pembelajarannya nanti ada karakteristik dari PJBL dan pembelajaran IPA berbasis STEM-nya. Sehingga teman-teman nanti bisa digunakan untuk bukti ya ketika ada akreditasi atau apa bahwa ketika mata kuliah kampus mengajar itu dikonversi dengan pembelajaran IPA berbasis STEM, maka ada bukti bahwa teman-teman memang sudah bisa membuat perangkat pembelajaran yang berbasis STEM. Yang untuk anak KM ya. Jadi saya tidak memaksa topiknya harus dikonsultasikan, paling enggak
biasanya ini clue-nya saja ya untuk anak-anak KM. Clue-nya adalah nanti di perangkat pembelajaran itu siswanya disuruh untuk membuat produk tertentu. Yuk silakan yang mau presentasi. Jadi siapa tadi yang mau presentasi? Kelompok berapa? Silakan dipresentasikan. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendekatan PJBL STEM pada topik bunyi dengan dosen pengampu Ibu Noli Sofia MPD MSE dengan kelompok yang pertama saya sendiri Novi Dujayanti dengan NIM 05, yang kedua ada Raudatur Karoma dengan NIM 07, yang ketiga ada Wafid Aida dengan NIM 19 dan Aini Bil Ma'rifat dengan NIM 34. Untuk materinya kelas 8 dengan KD 3.11 menganalisis konsep getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Dengan topik getaran, gelombang, dan bunyi. Dengan IPK 3.11.1 mempelajari materi getaran, gelombang, dan bunyi. Yang kedua, menyebutkan sumber-sumber bunyi dari benda yang bergetar. Yang ketiga, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Yang keempat, mendeskripsikan sifat-sifat bunyi. Empat 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi. Yang kelima, mendesain perencanaan proyek berdasarkan permasalahan. Dan yang keenam, mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Lanjut. Untuk Topiknya selanjutnya, berarti apa tadi? Kok saya tidak lihat sebelumnya dulu? Sebelumnya? Nah, topiknya adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Itu masih tentang materi. Ya. Kalau topiknya adalah getaran, gelombang, dan bunyi, itu berarti masih tentang materi. Maksudnya adalah ke topik itu, ya kadang materi seperti kalau materinya bioteknologi itu kelihatan, berarti kan membuat produk biotek, ya kan? Terus KD-nya juga kan jelas. Kalau biotek itu kan KD kan KD 4 titiknya kan membuat produk gitu ya jelas. Jadi topiknya ya tentang biotek. Tapi mungkin bisa dispesifikasi lagi, misalkan kelompok 1 bioteknologinya yang bioteknologi apa? Yang konvensional atau yang modern? Ya. Contoh kemarin topiknya apa namanya? Topiknya kelompoknya Ayu kemarin kelompok berapa? Itu kan berarti topiknya adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan sistem ekskresi, ya kan? Sudah fokus berarti nanti adalah membuat produk-produk untuk menjaga kesehatan atau mengatasi gangguan pada sistem ekskresi. Nah, kalau topiknya masih umum getaran, gelombang, dan bunyi, itu berarti masih umum. Contoh misalkan induksi elektromagnetik. Nah, itu masih sudah bisa dilihat bahwa topiknya membuat produk tentang induksi elektromagnetik. Ya, membuat sesuatu yang didasarkan pada induksi elektromagnetik. Nah, kalau ini sekarang saya tanya, kira-kira kalau topiknya getaran, gelombang, dan bunyi, maka nanti siswa itu diarahkan untuk membuat apa? itu Bu, rencananya untuk membuat alat pendeteksi gempa. Alat pendeteksi gempa? Iya. Itu lebih ke apa? Sebenarnya kalau alat pendeteksi gempa itu berarti ada materinya sendiri kalau nggak salah.
Ada materinya di lapisan bumi itu loh. Lapisan bumi itu nanti akan membahas tentang bencana alam. Tapi memang konsepnya ya apapun alat pendeteksi gempanya seperti apa? Coba dijelaskan ke saya. Silakan. Yang lain mungkin mau menjelaskan. Kelompok 5 itu ada Novi tadi sudah presentasi, Aini, Ogo sama Wafid. Bu Noli mau bantu dijawab. Oh, kamu apa? Oh, Wafid. Sakit, Bu. Oh iya. Sakit, Bu. Sakit apa? Jadi nanti kita itu kan buat alat sederhana pendeteksi gempa. Jadi waktu kalau ada gempa kan buminya bergetar gitu, Bu ya. Terus alat sederhana kita itu kalau ada getaran itu akan mengeluarkan bunyi gitu, Bu. Jadi kayak bisa jadi pemberitahuan dini gitu loh, Bu. Rencananya sih gitu. Alat yang digunakan itu menggunakan konsep apa? Alat yang gini, ketika kita mau membuat alat, itu kan anak-anak harus paham konsepnya dulu. Jadi membuat alat itu enggak terus teman-teman membuat alat, tapi tidak apa ya, masih harus menggunakan konsep yang ada kaitannya. Contoh ya tadi ya, misalkan bioteknologi. Memang kan pembahasannya adalah tentang biotek. Jadi anak-anak disuruh membuat produk bioteknologi, jelas ya. Terus disuruh membuat alat induksi elektromagnetik. Kemarin mau membuat apa kemarin? Bel listrik atau apa gitu ya? Kemarin apa induksi elektromagnetik? Contohnya, saya kok lupa. Bel listrik, Bu Noli. Ya, bel listrik ya kemarin. Nah, itu kan dia menggunakan konsep-konsep induksi elektromagnetik. Jadi lilitannya harus seberapa? Ya, ada matematiknya. Lilitannya seberapa, kemudian magnetnya itu besarnya seberapa, baterainya yang digunakan berapa, atau menggunakan sumber tegangan berapa, itu kan ada konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan konsepnya induksi elektromagnetik. Terus sistem ekskresi, berarti kan kalau untuk menjaga kesehatan ginjal seperti bagaimana, menjaga kesehatan kulit bagaimana, menjaga kesehatan hati bagaimana, itu kan ada konsep-konsepnya di situ. Nah, kalau kamu mau meminta anak-anak itu membuat alat pendeteksi gempa, maka di situ ada konsep apa yang mau dimasukkan ke dalam membuat alat deteksi gempa itu. Karena kalau gempa itu rancu di antara dua materi, bukan rancu ya, sebenarnya itu bisa dipadukan. Gempa itu juga bisa masuk di materi bencana alam. Jadi ada materi kelas 8 kalau tidak salah, semester genap itu ada materi lapisan bumi. Nah, di materi lapisan bumi itu nanti membahas bencana alam yang sering terjadi di Indonesia khususnya. Kemudian di situ di dalam materi itu ada untuk mengenali ciri-ciri sebelum bagaimana tindakan kita dalam menghadapi sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana alam. Itu. Nah, kalau memang teman-teman ingin membuat alat yaitu pendeteksi gempa, maka alat deteksi gempa itu konsep yang digunakan apa? Sekarang saya tanya. Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Kita gunakan konsep bunyi, Bu. Konsep jika ada getaran atau gelombang atau dan lain sebagainya yang misalkan jika ada getaran. Nah, di situ kita menghitung matematiknya, yaitu menghitung kekuatan gempa tersebut, Bu.
Misal dapat digolongkan gempa berskala sedang, tinggi, atau rendah. Oh, paham. Berarti bukan iya pendeteksi gempa ya, mengidentifikasi. Tadi pikiran saya itu pendeteksi gempa itu adalah sebelum terjadi gempa. Jadi kayak pendeteksi tsunami. Jadi misalkan ciri-ciri kalau mau terjadi tsunami itu seperti apa. Berarti pendeteksi gempa itu adalah maksudnya gempanya sudah terjadi, terus ini gempa itu termasuk berapa skala Richter, dia termasuk gempa kecil, sedang, atau tinggi, atau dia memiliki potensi untuk menimbulkan tsunami atau tidak, begitu kah? Halo? Yang dimaksud seperti itu kah? Nggih, Bu. Berarti di situ nanti ada konsep gelombang bunyinya atau bagaimana? Iya, gelombang bunyi, Bu. Oke, gitu ya. Oke, saya mengarahkan ke jangka panjang ya, teman-teman, untuk yang kelompok 5, karena nanti seperti yang kita sudah rencanakan, alat yang dibuat nanti harus diuji dulu. Nah, kira-kira nanti ngujinya bagaimana? Karena memang sudah ada di planning kita di pertemuan berapa itu ya? Itu kan ada pertemuan di mana teman-teman harus menguji alat yang sudah digunakan itu. Nah, penyusunan praktek setelah UTS ya. Setelah UTS itu pertemuan ke-11 itu teman-teman harus menguji alat yang sudah dibuat. Nah, ini kan pertemuan 11 belajar dari rumah, teman-teman harus menguji coba bahan ajar STEM yang sudah dibuat itu kemudian direkam dalam video. Maksudnya adalah teman-teman kan sudah membuat apa itu namanya, alatnya, misalkan ya alat induksi elektromagnetik balistrik, atau teman-teman sudah membuat biotek, berarti ya harus praktek membuat bioteknya itu. Gitu. Kira-kira nanti bisa dipraktekkan nggak itu? Bisa dibuat nggak untuk mendeteksi gempanya ini berapa ke dalam masuk skala itu bagaimana? Nggak harus ada gempa ya, kita nggak berharap ada gempa, cuma paling tidak misalkan disimulasikan. Nah, ketika ada yang menyerupai gempa, terserah teman-teman nanti membuat apa, itu kira-kira bisa nggak untuk disimulasikan atau dipraktekkan untuk menguji coba apakah alatnya itu bekerja atau enggak. Saya nggak mau teman-teman membuat alat, kemudian ternyata tidak bekerja. Hanya teori saja. Gimana kelompok 5? Iya, Bu. Gimana? Apa? Gimana? Wafid, bisa? Iya, Bu, insya Allah bisa. Oke. Silakan dilanjut dulu, coba saya lihat lanjutannya. Berarti topiknya nanti diganti ya, bukan getaran gelombang dan bunyi. Iya, Bu, nanti diganti. Nah,
Atau membuat alat, ini kan menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi ya. KD4 titiknya berarti alat yang diuji coba, alat yang dibuat tadi adalah alat yang mengaplikasikan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Karena KD-nya di sini adalah hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi alat yang dibuat nanti misalkan nggak hanya gempa, misalkan ada nanti teman siswa-siswa lain membuat alat apa, tapi dia mengimplementasikan atau mengaplikasikan konsep getaran, gelombang, dan bunyi, itu boleh. Cuma mungkin kelompok 5 nanti fokus untuk membuatnya adalah alat pendeteksi gempa, itu juga bisa. Ya, jadi mungkin topiknya bisa diganti membuat alat pendeteksi gempa yang mengaplikasikan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Itu bisa. Ya, jadi alatnya tidak boleh lepas dari konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, silakan lanjut. Nah, ini kok katanya lapisan batuan pada gerak bumi menyebabkan bumi menjadi bergetar. Oh, peristiwa ini disebut gempa bumi. Gempa bumi dapat membahayakan keselamatan kita. Untuk itu perlu mengetahui cara dini tanda adanya gempa. Nah kan bahasanya kan cara dini untuk secara dini tanda adanya gempa. Konseptual. Getaran yang terjadi saat gempa membuat alat pendeteksi bergerak dan menghasilkan bunyi. Oke. Proseduralnya adalah melakukan percobaan getaran tipis untuk mengetahui fungsi bunyi pada alat pendeteksi gempa. Oke, berarti kan teman-teman ada percobaan ya, cara proseduralnya kan, menguji alat yang sudah dibuat tadi, itu proseduralnya. Mengetahui fungsi bunyi. Oke. Silakan lanjut. Teknologi sederhananya itu digunakan untuk mendeteksi. Teknologi kemarin apa? Berarti membuat ya. Membuat suatu produk atau membuat sebuah alat untuk mendeteksi gempa kayak gitu. Teknologi sederhananya digunakan untuk mendeteksi dengan adanya alat ini dapat memberikan sinyal peringatan berupa bunyi ketika gempa terjadi. Oke. Terus lanjut, engineering-nya sebuah ide kreatif yaitu merancang alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi gempa agar dapat mengantisipasi jika terjadi suatu gempa di sekitar. Boleh. Lanjut. Matematiknya, dengan alat tersebut kita dapat menghitung kekuatan gempa. Kenaikan 1 unit magnitudo misalnya dari 4,6 ke 5,6 menunjukkan 10 kali lipat kenaikan besar derajat. Jadi gempa berkekuatan 6 derajat. Oke, gempa besar berskala 8. Berarti ada kriterianya ya. Gempa berskala sedang terjadi rata-rata. Mungkin yang matematiknya ini dikasih kriteria boleh. Jadi nanti ini sudah ada kriterianya belum kelompok 5. Jadi gempa berkekuatan 6,5. Yang maksudnya tadi skala besar itu gempa besar itu skalanya berapa sampai berapa magnitudo. Kemudian gempa dengan skala sedang 5, sampai 59 ini ya. Berarti yang di kuning-kuning ini ya. Ini kan 5 sampai 5,9 itu sedang. Kalau yang besar berapa? Berapa sampai berapa? Yang kecil itu skala berapa sampai berapa? Mungkin ditambahi itu. Boleh, ini cara menghitung boleh, tapi ditambahi kriteria. Gempa besar berskala 8 atau lebih. Oke. Dibuat poin-poin juga bisa ya. Jadi nanti biar kita bisa tahu. Gempa besar kan skala 8 atau lebih.
Tapi sedang 5,5 sampai 5,9. Berarti 7 itu ikut siapa kalau skalanya 7? Iya kan? Ya namanya rentang itu kan berarti harus urut skala intervalnya ya. Diperbaiki ya. Ini sudah ada skalanya, rentang skalanya. Iya, Bu, nanti diperbaiki. Ya wes. Oke, lanjut. Ya wes, thank you. Oke, welcome. Ya, silakan yang kelompok lain itu tadi revisi-revisi yang bisa saya berikan. Oke, disetujui untuk topiknya. Lanjut untuk kelompok 6. Dibesarin sedikit, Anu Fani. Nah, oke, nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 1 Menurutiatul Ummah dengan NIM 06, yang kedua saya sendiri Afsana Binti Aulia dengan NIM 11, dan yang ketiga ada Profesatul Muamalah dengan NIM 30, dan yang keempat ada Reza Al-Fatihandi dengan NIM 30. Suaranya nggak jelas ya, Tani? Iya. Iya, Bu. Anu, pakai headset kah itu? Sepertinya Ya. Oh, ini jelas. Ya, silakan. Lanjut. Analisis sistem dari kelompok 8, kami memakai mata pelajaran dari ilmu pengetahuan alam. Kemudian materi pokok kami yaitu sistem tata surya dan karakteristiknya. Kemudian kelas 7 semester genap. Kemudian tabel 1 yaitu analisis sistem 1 kelas 7 semester genap. Kompetensi dasar yaitu 3.11 menganalisis sistem tata surya, rotasi dan evolusi bumi dan bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Topik kami yaitu akibat rotasi dan revolusi bumi. Indikator pencapaiannya yaitu ada 3.11.1 menjelaskan definisi tata surya, 3.11.2 menjelaskan sistem tata surya, 3.11.3 menjelaskan karakteristik anggota tata surya, 3.11.4 menjelaskan rotasi dan revolusi bumi, 3.11.5 mengaitkan dampak rotasi dan revolusi bumi. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian KD kami yang kedua yaitu 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Kemudian indikator pencapaian 4.11.2 yaitu membuat laporan tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan dan mendiskusikannya dengan teman. Kemudian tabel yang kedua analisis materi pembelajaran STEM akan sebentar. 4.11-nya tolong diturunkan ke bawah biar nggak kepotong gitu kan. 4.11 sama indikatornya juga diturunin aja ke page 2 satunya juga. Nah, karena memang sementara saya lihat yang untuk psikomotornya ya 4 titik dulu. Karena untuk mencapai psikomotor itu nanti melewati dari kognitifnya. Nah, nanti bisa. Halo? Ya. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Kayak mantul ya suaranya Fani. Fani suaranya mantul-mantul. Oke. Di situ ada KD 4.11. Saya ingin tanya ke teman-teman dulu. Kira-kira kalau KD-nya 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan
hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi itu kira-kira nanti itu akan dibuat sistemnya itu seperti apa? Nah, ataukah di situ tuh apakah memang bisa untuk KD 4.11 ini digunakan untuk pembelajaran IPA berbasis STEM? Ya, karena ini saya lihat dia produknya dalam membuat rancangan desain terjadinya rotasi dan revolusi aja. Bukan yang membuat suatu produk yang bermanfaat gitu loh. Kalau gempa bumi kan tadi, oke, untuk mendeteksi gempa bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kebermanfaatan untuk ketika anak itu nanti sudah hidup di masyarakat, ya. Kalau untuk sistem ekskresi juga bisa kan, sistem ekskresi berarti kan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi saya, nanti saya bisa minum obat ini, melakukan ini, nah itu kan. Bel, listrik juga bisa, terus bioteknologi juga bisa. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran STEM itu produk yang dibuat apapun itu bisa digunakan untuk keberlanjutan atau bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, kira-kira untuk membuat produk yaitu mendesain atau adanya rancangan sebuah produk terjadinya rotasi dan revolusi itu bagaimana? Apakah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok yang lain boleh menjawab, nggak hanya Fani, Ovi, Olga, Munfiatul. Kira-kira bisa nggak? Gimana kelompok 8? Bu, saya mau menjawab. Oke, silakan Ovi. Itu Bu, tidak bisa. Oke. Karena itu hanya merancang ya, kayak membuat alat praktikum. Boleh, itu bisa digunakan untuk model pembelajaran yang lainnya. Jadi misalkan model inquiry, terus praktek untuk mensimulasikan gimana sih kalau terjadi gerhana matahari, bagaimana sih kalau terjadi gerhana bulan. Jadi anak-anak itu kalau dijelaskan saja itu kan bingung, ya. Gerhana bulan itu terjadi ketika posisinya bumi, bulan, matahari. Nah, gimana itu? Itu gerhana matahari apa gerhana bulan? Kalau bumi, bulan, matahari. Ya, Bu. Bumi, bulan, matahari. Itu gerhana matahari apa gerhana bulan? Gerhana matahari apa gerhana bulan? Ayo yang di rumah. Posisinya matahari, bumi, bulan. Kok matahari? Ya, bumi, matahari, bumi, bulan, matahari. Apa ayo? Ini karo pelajaran iki. Karo pelajaran karo materi. Ya. Oke. Ini, oke. Ya. Ini bumi. Kan memperagakan ini kan? Bulan.
Terus ini matahari. Nah, berada pada satu garis lurus pada lintasan yang lurus. Nah, ini terjadi, ini gerhana apa ini? Gerhana apa? Ayo. Apakah gerhana? Ayo. Gerhana matahari. Nah, gerhana apa? Gerhana apa? Matahari. Khadijah? Matahari bukan. Ini gerhana matahari. Matahari. Karena sinarnya terhalang oleh bulan. Kalau itu gimana? Nah, ini kan Bulan di belakang bumi. Nah, ini kan kalau hanya diceritakan gitu kan anak-anak SMP mungkin nggak ngerti ya. Jadi dibuatkan alat peraga. Tapi kalau alat peraganya seperti ini kan sudah banyak dijual. Yang susunan-susunan itu kan. Nah, terus dikasih senter, mataharinya itu dari senter. Nah, itu kan untuk mensimulasikan atau untuk mendemonstrasikan bagaimana sih terjadinya gerhana matahari dan bagaimana terjadinya gerhana bulan, bukan? Nah, tapi kan tidak untuk kalau sudah selesai tahu ya sudah, nggak ada manfaat untuk keberlanjutan di kehidupan sehari-harinya anak-anak. Nah, sehingga kalau hanya membuat alat peraga ini belum bisa dikatakan bahwa itu adalah pembelajaran IPA berbasis STEM. Jadi mungkin hanya proyek biasa, anak-anak disuruh membuat proyek alat peraga, tetapi tidak ada kebermanfaatannya nanti. Jadi bisa menggunakan PJBL, tetapi tidak pembelajaran IPA berbasis STEM. Ya, cirinya PJBL kan ada produknya, tapi harusnya diawali dengan masalah. Ini pun masalahnya apa dalam kehidupan sehari-hari kan tidak ada. Masalahnya kan hanya di konsep siswanya. Konsep siswa itu paham nggak perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan, gitu aja. Gitu. Nah, kira-kira apa ya sekarang? Kalau diganti materi gitu, mau mencari apa? Teman-teman bisa itu loh, KD-nya itu banyak kok. KD-nya itu membuat produk, membuat karya. Biasanya cirinya gitu dari KD-nya. Ayo sekarang coba kira-kira dicari sama persiapan kelompok 9 ya, presentasi. Coba cari kira-kira tentang apa? Nah, nanti dicari KD-nya. Yo, sekarang kelompok 8. Kalau masih menunggu mungkin dilewati dulu. Nanti setelah kelompok 9 bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan kelompok yang pertama Serlinta sendiri, yang kedua Rosulita Tristianti, yang ketiga Maulidia Nurrahma, sama Hermina Skolastika. Jadi kita memakai kompetensi dasar yang pertama itu 3.3, memahami konsep campuran dan zat tunggal, unsur senyawa, sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Langsung saya potong ya. Langsung saya potong ya. Kalau topiknya adalah perubahan kimia yang terjadi pada proses pembuatan tape, itu akan rancu pembuatan tape itu lebih masuk ke bioteknologi. Ya. Kalau memang mau mengambil KD itu saya lebih menyarankan untuk membuat produk tentang pemisahan campuran. Itu lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kayak apa itu? Berarti lebih ke pemisahan campurannya aja ya Bu nanti ya, iya. Bukan ke yang ini. Kalau pembuatan tape teknologi. Itu hanya mengidentifikasi saja. Kalau kita ganti pemisahan campuran boleh Bu? Ya kan kalau tadi saya seandainya saran. ini kan apa enggak nyambung. Kalau saya sarankan ya berarti boleh toh, Sherly. Lebih ke pemisahan campuran saja. Pemisahan campuran
finalnya atau akhir dari materi ini, materi konsep campuran, kan awalnya memang dari campuran kan ya. Nah, pemisahan campuran itu sebenarnya juga, pemisahan campuran itu bisa menggunakan konsep pemisahan campurannya itu menggunakan sifat fisikanya atau sifat kimianya. Ya, misalkan konsep pemisahan campurannya itu menggunakan perbedaan titik didih, seperti destilasi. Nah, titik didih itu termasuk sifat fisika atau sifat kimia? Titik didih, ayo. Sifat fisika. Nah, berarti pemisahan campurannya adalah menggunakan perubahan sifat fisikanya, yaitu perubahan wujudnya tadi sama titik didihnya. Konsepnya tetap dapat, itu ada. Contoh misalkan saya menggunakan pemisahan campuran penyaringan ya atau filtrasi. Berarti dia menggunakan sifat fisika apa? Pemisahan campurannya. Itu kan menggunakan sifat fisika kan? Apa? Dari segi apa? Ukuran ukuran partikel. Nah, kan kena semua. Jadi yang dimaksud dengan pengenalan ini sifat fisika atau sifat kimia, ini terjadi perubahannya fisika atau perubahan kimia, ya bisa dikenali dari pemisahan campuran tadi. Bisa. Ya, jadi nggak harus membuat produk pembuatan KP dan sebagainya. Terima kasih Bu Noli. Oke, caranya ya. Menyampaikan sesuatu. Apa, San? Itu barangkali kelompok saya yang lain mau Oh iya, barangkali. Ayo, siapa barangkali selain Shirley yang mau menyampaikan? Lita, Diana, Hermina. Ada yang mau disampaikan? Bu Noli, Yes. itu kemarin kelompok kita itu ada buat yang elektromagnetik. Terus produknya itu buat aliran listrik pakai sampah organik. Kayak sampah di dapur gitu, Bu. Sayuran buah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir terlalu ribet. Lah ya wes loh. Saya tahu industri elektromagnetik ya. Apa itu? Apa Ya, listrik? Sama kelompoknya Nita tapi. Kelompoknya siapa kemarin? Kelompoknya yang pertama siapa kemarin? Yang elektromagnetik tapi pakai baterai itu. Kelompoknya Alia. Ya, kelompok 2. Amalia, Reka sama Bayi. Menengahi Bayi Towi. Sama Alia. Menengahi padahal yang punya. Nggak usah, nggak apa ini aja pemisahan campuran. Kalau menurut saya sih, tapi kalau memang mau menggunakan dari apa tadi? Sampah ya. Pengolahan sampah ya, menjadi apa? Sumber arus listrik, sumber energi listrik. Maunya. Ya. Bu, berarti kalau memakai pemisahan campuran ini ndak harus buat produk, Bu. Ya kan membuat produk loh. Pemisahan campuran itu kan bisa filtrasi, dikasih permasalahan, misalkan air yang ada di sekitar rumah itu keruh, bau, kotor. Nah, gimana untuk membuat air alat misalkan di rumahnya dekat laut, ya, rumahnya dekat laut. Tapi biasanya yang kekurangan air atau air laut itu kan juga ternyata bisa diolah. Cara mengolah air laut itu seperti apa supaya menjadi air yang bisa diminum atau untuk kehidupan sehari-hari.
Kan macam-macam. Kalau air laut ya nggak mungkin filtrasi ya tetap baik asin, ya kan, dengan metode lain. Itu nggak harus air sih. Jadi yang ada di sekitar bukan hanya praktikum pemisahan campuran loh ya, Sherly, Lita, tetapi bagaimana membuat suatu alat teknologi yang menggunakan konsep pemisahan campuran, tapi itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi. Baik, Bu Noli, Pemisahan terima kasih. campuran itu juga misalkan disuruh membuat produk parfum menggunakan ekstraksi. Itu apa pemisahan campuran? Iya toh? Oh, berarti anak-anak, ayo kalian membuat apa? Suruh membuat parfum sendiri dari bunga apa, kayak bunga apa yang dari tumbuhan apa yang harum. Nah, itu kan juga bisa. Itu pemisahan campuran. Jadi anak-anak mungkin bisa menghasilkan produk parfum sendiri, membuat parfum sendiri, itu pemisahan campuran. Ya, jadi bukan hanya praktek pemisahan campuran loh ya. Si nyaring meres santen bukan, itu bukan teknologi loh ya. Kamu nanti nyuruh anak-anak meres santen gitu aja bukan. Jadi membuat sesuatu yang baru, teknologi yang baru. Nah, teknologi yang dibuat itu menggunakan konsep pemisahan campuran. Bisa apapun. Ayo, jadi harus beride, berkreativitas, harus berinovasi. Banyak baca artikel-artikel di jurnal-jurnal yang ada. Memang jurnalnya mungkin jurnal-jurnal murni ya. Jurnal-jurnal murni itu dalam artian ya. Gimana kelompok 7? Ya, baik Bu Noli, terima kasih banyak atas saran. Lita gimana Lita? Masih pengen elektromagnetik? Mana Lita? Ada yang beli kali? Gimana Diana? Mau Diana? Dan Hermina? Bu, tapi nanti kalau matematikanya menghitung senyawanya atau menghitung apa sih? Dipikirkan, misalkan nggak harus menghitung ya Diana ya, nggak harus menghitung. Misalkan ini sederhananya ya. Kalau ekstraksi membuat parfum berarti dia harus dicampur dengan alkohol berapa persen, dengan berapa mililiter volumenya. Terus kalau misalkan pemisahan campuran itu berarti ukuran ketinggiannya koralnya harus seberapa, gabusnya harus seberapa, itu kan semuanya kan juga ada komposisinya, ada perhitungannya, ada perbandingannya, ini harus berapa, ini harus berapa, tetap ada matematiknya. Ya, gimana? Ya, Hermina, atau mau tetap elektromagnetik juga nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi industri elektromagnetik sudah kak ya? Saya tulis ya, kelompok 7. Kelompok 7 jadi apa ini? Pemisahan campuran aja, Bu. Shirley sing semangat. Ya, gimana kelompok 7? Oke. Membuat produk yang mengimplementasikan konsep pemisahan campuran. Sebentar ya, ada telepon. Anak ada yang mau ditanyakan tentang tugas tambahan dari saya,
yaitu membuat perangkat pembelajaran berbasis STEM-nya. Anak KM mau ada yang ditanyakan? Mungkin untuk kalau yang KM-nya internal prodi bisa konsultasi ya di masing-masing DPR. Tapi bisa ke saya juga langsung. Nah, untuk yang anak kampus mengajar itu Apa yang anak KM itu kan katanya Bu Noli kan itu ya disuruh membuat sendiri-sendiri sesuai dengan sekolah masing-masing. Lah sebenarnya detailnya iya. Nah, itu Bu. pengen tahu kapan ya anak KM ini bisa kumpul bareng ya. Kita mones aja. Saya ingin tahu progresnya. Oh, sepertinya ada masalah gitu loh di sekolahmu itu. Iya,